Halo semuanya, ini adalah part 3 dari video assassin gue yang tanpa diedit. Video ini akan gue masukin ke dalam playlist From Zero to Hero Assassin. Semuanya di video selama 1 jam per hari ini akan tentang bagaimana gue survive dari awal sampai akhir hayatnya nanti. Tidak akan ada editan, jadi kalian akan banyak melihat gue sibuk untuk motong kayu, sibuk ngeliatin tas, sibuk ngeliatin makanan. Ini gue juga harus mengingat-ingat lagi terakhir gue udah ngapain, karena karakter gue nggak cuma ini. Kita lihat dulu, gue udah bikin ini, gue udah bikin itu. Weaver belum. Kemarin rencananya gue mau lawan bos ya kalau nggak salah. Oke, kita cek. Ranting punya, rumput punya, enhance weapon simpen dulu sayang. Markas gue di Desolate Meadow 1. Kita mau ke, kalau dilihat tadi arah jalannya sepertinya gue sedang ke atas. Mungkin gue sedang mencari makan kah kemarin? Mau lawan bos, tapi ternyata ya dungeonnya udah beda sekarang sama sebelum update terakhir. Setelah dirasa-rasa ternyata dungeonnya tambah panjang. Emang makanan dari monster tambah gampang. Dan ini senjata kayaknya gue nggak mau pakai deh. Gue mau dual sword rencananya. Ini dapat kunci dari mana nih? Dimensional Ruin lantai 1. Oke, kita menuju Dimensional Ruin. Dimensional tablet dulu, baru. Ini ada kunci lagi, banyak amat gue bawa kunci. Intinya kita harus pakai kunci ke Dimensional Ruin. Dimanakah itu? Gue ngecek bentar ya. Dark Cave ada apa? Ada yang kelewat gak? Ada yang gue tinggal. Wall, sulfur, clay. Nanti aja, nggak penting semua. Dimensional Ruin adanya di Strange Forest 2. Ini gue pakai suara sedikit ya biar kalian gak bosan dengerin suara gue doang. Sepertinya oke ya suaranya ya. Soalnya banyak yang suka ngeluh terlalu gede suaranya. Kadang-kadang juga gue terlalu kecil. Kalau suara terlalu kecil itu faktor gue lagi di coffee shop. Gue nggak akan tiba-tiba suara gede-gede di sana ngomong ya. Oke, Dimensional Ruin kita udah sampai. Di luar ada makanan gak nih? Ada sesuatu apa tuh? Oke, food poisoning. Ini bisa disembuhin. Food poisoning ini bisa disembuhin dengan makan licorice ini nih. Segala yang gambar kayak gitu jenisnya disease. Penyakit bisa disembuhin dengan makan licorice yang tadi gue tunjukin gambarnya ya. Gue biarin aja, nggak masalah. Efeknya di gue adalah maksimal HP gue berkurang dan gue nggak regen HP. Gue punya heal kalau nggak salah dari tongkat. Kita pakai dulu. Ada jalan kemana aja? Periksa petanya. Pintu yang biasa dulu, yang pintu karatan gemboknya. Stok obor banyak. Gue buat maksimal stok obornya. Ini selalu gue lakukan, bukan kepentingan rekaman video.
keracunan. Keracunan bisa dihilangin dengan bisgrass. Ini lebih berbahaya ketimbang food poisoning, jadi ini langsung gue hilangin. Gue punya ide guys, kalau kalian tahu ya, untuk naikin plus sebuah senjata itu butuh mana mod yang lumayan banyak kan ya. Kedepannya nih, saat kalian udah upgrade meja ini nih di markas Apprentice Dash, kalau kalian upgrade meja itu ke level 2, kalian bisa copy incantation yang kalian punya. Nah ini nih, kalau di copy enak banget, makanya gue simpan. Kopinya nggak murah juga sebetulnya, tapi kadang-kadang gue frustasi aja cari ranting karakter gue yang 1000 hari. Oke, ini food poisoningnya nggak hilang-hilang, sebaiknya gue makan aja deh. Berasa juga ternyata di level kecil, udah lama nggak main level segini. Kelihatannya nggak langsung hilang ya, tapi kalian lihat ini food poisoning berubah jadi recovery 1 tuh, food poisoning recovery. Ada tuas hampir gue lewatin tuh di sebelah kanan. Kalau kalian butuh darah, bisa ngeheal pakai bandage atau tidur. Kalau kalian buru-buru, bikin aja tempat tidur di dekat kalian. Kalau ini gue masih berusaha mendekati ke tempat dimana yang gue udah pernah buat. Kalau darurat banget, bikin aja di mana kalian berdiri, langsung bikin di situ, nggak usah kemana-mana. Tidur, mau ngisi darah diganggu monster. Nggak usah pelit energi saat kalian lagi tidur untuk ngisi darah. Kalau nggak butuh darah, kalau cuma butuh energi, nggak usah pakai selimut. Kalau udah berhasil tidur 1 kali, tidur biasa aja, jangan pas selimut lagi, belum tentu berhasil ngisi darahnya. Nah tuh nggak berhasil, jadi gua keluar aja. Lalu pintu di sebelah sana udah kebuka, pintu di sebelah sini udah ada kuncinya. Kita pakai dulu kuncinya biar nggak nyempit nyempitin. Itu udah pasti ke bos yang di sini. Di sini tadi ada tanda seru, ada kemungkinan ada jebakan, ada musuh, atau ada jalan rahasia. Belum punya heal, punyanya cuma tongkat doang. Loh, kok tadi gue belum pencet ya? Oke, 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 gue nggak punya perban. Ini gue, kalau gue biarin gue akan mati nih, karena gue lagi kebakar dan ada food poisoning juga. Recovery gue 2. Kita coba sesuatu ya, holy water. Gue nggak tahu ini apa. Kalaupun gue mati ya sudahlah. Kita coba holy water ya. Nggak ada efek gimana-gimana. Kalau kena api gini baiknya kena air, tapi lihat mana airnya. Minum bisakah? Kita coba. Nggak menolong. Waduh, darah gua. Bisa ditolong dengan makanan. Kita berharap dapat darah dari makanan. Oh, no. Oke, gue hidupin demi kalian. Sebaiknya sih
nggak dihidupin begini, karena ngidupin di awal ini nantinya ya mungkin nggak tahu juga ya assassin ya, nantinya kalian akan butuh Ink of Reincarnation buat ngidupin itu makin banyak, makin kalian mati. Nah ini ternyata emang dungeonnya sakit banget, terasa banget. Aduh. Farming di luar lebih mudah dibanding biasanya, dungeonnya makin sulit. Gue nggak jadi lanjutin dungeonnya, gue leveling dulu. Nah keputusan-keputusan seperti itu sebetulnya tadi udah pengen gue lakukan jauh sebelum mati, gue udah pengen keluar. Kadang-kadang kita terlalu maksain diri gitu aja. Ini untuk pertama kalinya mati dan terekam di video ya. Gue gak akan edit apapun. Kira-kira akan berdurasi 1 jam. Isinya leveling dan bertahan, jumlah harinya dilamain. Oke, ini musuhnya kabur terus, gue ganti senjata aja. Ya ampun guys, gue punya heal. Ini tongkat isinya heal, gue lupa. Aduh, faktor gak punya magic heal, adanya tongkat doang, kelupaan. Gue pentingin kelinci dulu dah. Nah, kalau kalian lihat icon ketiga dari kanan di bagian serangan gue tuh, itu gambar pedang 3 biji. Itu adalah skill khusus dari skill yang ini, Sword Dance. Itu syaratnya adalah pakai pedang 2 biji. Nah, pisau ini termasuk dalam pedang kategorinya. Itu tuh hal-hal konyol kayak tadi, jangan sampai kalian mati cuma gara-gara lupa punya heal. Sebetulnya kalau bisa kalian jangan tergantung sama tongkat ya, karena tongkat itu sering gak ada isinya. Jadi sebaiknya kalian naikin skill heal dari buku dan selalu ada. Karena satu lagi tongkat itu kita mesti ganti senjata dulu baru bisa make. Kehilangan satu langkah saat kita pakai tongkat. Nah, kalau mau tidur, kalau emang ada tongkat ya udah pakai aja dulu, tidur, keisi lagi nggak lama. Jangan bosan-bosan untuk leveling, cari makan, dan jangan lupa paling penting adalah naikin skillnya. Naikin skill bisa pakai beginian, bikin aja di mana-mana kalian mau, murah, ranting sama yang paling berharga cuma rantingnya, tali nggak ada harganya kecuali jadi lasso nanti bisa ditukar. Dan daripada kalian pakai tongkat, kalau kalian pakai pedang atau apapun gitu ya, senjata jarak dekat, daripada kalian pakai tongkat atau pakai pisau untuk ngelemparin kayak gini, ini nih boros energi. Baiknya kalian bikin panah aja, nggak usah dinaikin skillnya, nggak apa-apa. Ini kalau kalian, nah ini aja gue kagak inget bahwa gue ngelewatin ini dengan cara teleport karena gue belum punya skopnya. Oh sekarang udah, kemarin gue bolak balik pakai teleport. Nah, untuk pemain-pemain yang masih baru, jangan khawatir kalau kalian kena jebakan kayak gue tadi. Semua mengalaminya. Tinggal gimana kalian
bertahan hidup, ulangin aja dulu. Nah ini ya, kita bisa naikin fokus di senjata yang kita mau satu, pedang misalnya kalau di kasus ini. Tapi gue akan naikin defense juga nantinya. Kenapa? Defense itu akan naikin skill ini, dapat skill ini kalau kalian pakai tameng. Tapi tujuan kita bukan itu. Kalau emang gak butuh tameng, tujuan kita adalah ini, efisien dan nambahin HP bonus. Saat ini skill senjata pedang level 3. Gue akan naikin defense dulu sedikit karena gue berasa musuhnya super sakit saat ini. Seperti kalian lihat, gue dapat efisien. Statusnya sekarang efisien mana sih? Nih di tengah-tengah, keempat dari bawah, 7,9. Tadi dapat 1 poin, lumayan juga dari 7,9. Satunya dari skill doang tuh tadi. Oke, ini gue ada satu trik lagi akan gue ajarkan ke kalian untuk trading ya. Coba gue ingat-ingat, gue agak lupa markas gue seperti apa di sini. Oke, kalau trading dengan cara nukerin staff, kalian semua udah tahu. Tapi gue mau ajarin satu trik. Ini buang-buang nih, nggak apa-apa nih demi ngajarin kalian sesuatu. Gue nggak buat video spesial tentang yang satu ini. Tapi gue akan ajarin kalian sesuatu di sini. Orang-orang pemain lama yang merasa udah bisa mungkin nggak pernah tahu ini karena gue kagak pernah buatin video tentang ini. Lihat dulu ya. Oke. Ups, 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 ups. Terbakar kok tongkatnya, hampir hantai itu. Nggak apa-apa lah, gue yang ngebakar. Loh, loh. Oke. Bentar, gue ajarin sesuatu. Kita lihat ya. Air kita ambil dari sumbernya bisa seperti ini. Botol diisi air. Gue udah buang-buang 2 tongkat guys barusan. Jadi api unggun nih. Oke, gue tunjukin sesuatu. Gue trading. Air nggak bisa di trade. Dirty water. Tapi gue akan lakukan ini. Buka campfire. 2 ranting lagi gue buang demi ngajarin kalian. Masak air. Masak semua air kalian. Masak air biar matang. Lalu kita coba trading. Air ada 10. Bisa di trade. 10 air cuma jadi 1 air lagi. Air tukar air buat apa guys? Kenapa? Kita lakukan atau enggak nih? Gue lakukan aja ya.
Tapi pencet exchange juga nggak bisa, gimana nih? Oke, kita terusin dulu, kita gabungin sama barang-barang lain. Ini gue simpan strong. Kebuka beberapa barang. Kalau bisa ambil like purification dulu nih. Oke, kita usahakan ya ambil like purification. Gue nggak suka pedangnya ini, mungkin gue kasih aja ntar. Kita trading. Gue fokus di trading airnya dulu. Apapun yang gue dapat urusan lain nanti. Kira-kira kalian akan lakukan gak trading air? Menurut kalian menguntungkan atau enggak? Kita coba ya. Udah 10 tadi, dapatnya dikit banget. Dan ini belum kebuka juga spellbook. Fokus kita adalah spellbook yang bawah. Ini ada like purification ya. Oke, kebuka. Akhirnya kebuka. Lalu selebihnya ambil aja suka-suka kalian. Apapun yang kalian butuhkan. Gue ambil potion-potionan lah sama botol nih. Gue butuh botolnya. Lalu kita lihat. Potion gue hilang. Botol gue hilang, tinggal satu nih, air. Itu pun yang tadi gue ambil dari dia. Nah, sekarang gue punya 10 botol kosong. Artinya gue berhasil menukarkan 10 botol 10 air mineral dengan trader. Cuma nilainya gue kurang tahu juga, kayaknya nggak tinggi ya sepertinya tadi. Yang nggak unlock cuma air aja. Oke, nah ini ada like purification dan magic gue udah 3 ya. Kalau kayak gini kalian harus pilih untuk ngilangin salah satu. Gue nggak butuh teleport. Ini gue akan butuh. Ini udah paling gede, level 3, sayang kalau gue kagak pakai dulu sementara. Like purification untuk ngilangin teleport aja. Diganti teleportnya. Tetap ada teleport. Nanti bisa dinaikin lagi. Sambil ngajarin sambil main ya gue ya. Itu botol ada yang ngajarin triknya, air kita tukar. Cuma gue kagak perhitungkan nilainya, kaget juga sih gue kalau ternyata 10 botol gak jadi apa-apa. Ini lebih bernilai. Oke, dengan keadaan yang dungeon lebih susah, ada baiknya jangan dipaksain. Ini udah 42 hari level 10. Ya kali belum sampai bos gue mati gara-gara kebakar. Sebetulnya bosnya gak segitu susah ya. Cuma dungeonnya sendiri tuh ngeselin. Trapnya di mana-mana sekarang. Energi habis, tidur, udah sesimpel itu. Entah mau tidur atau motong rumput dulu.
Kalau mau energi juga cepet habis, topinya jangan kayak yang sekarang gue pakai. Topinya bikin yang ini di bagian head, yang ada concentrationnya ya topinya ya. Nemu merchant lagi satu lagi. Kalau merchant yang mintanya mid gini ya, kalau nggak salah dia akan ngasih kita metal, oh senjata. Nah ini nih yang kalian cari, dimensional pouch. Tukerin apapun yang kalian punya supaya bisa dapetin ini ya. Itu adalah tas dua ini nih, pouch. Kalau kalian nggak bisa tukerin apapun saat ini, stok dulu aja barang di sekitar sini. Gue punya 9 ranting doang, kayaknya nggak bakal dapat. Kadang-kadang yang perlu kalian lakukan adalah jelajahi daerah dulu bener-bener, baru mikirin gimana lawan bos. Tadi gua ngelawan bos itu udah kesalahan teknis banget, karena ada yang komentar tujuan videonya apa, kepanjangan videonya 1 jam dan sebagainya. Ya cuma sharing aja, nggak ada tujuan, cuma sharing gimana ngatasin dari masalah-masalah yang kalian hadapi depan mata saat main game ini. Gue kasih semua harta gue, masih aja kagak, nggak jadi apa-apa sama dia. Gini nih doyan nanti dia. Oke, nggak jadi apa-apa. Kita ambil baju aja. Coverall ini berfungsi untuk mengurangi pemakaian energi. Kalau kalian kerjanya motong rumput, motong pohon, motong rumput nggak pakai energi yang kerasa lah ya. Coverallnya tuh guna banget. Gue akan ambil clock sama coverall, atau kalau bisa senjata juga nih. Ini pilih-pilih aja yang mana yang beruntung kira-kira menurut kalian. Hati-hati dikutuk, tapi bukan masalah sebetulnya, gampang-gampang aja ngilanginnya. Lalu dia akan ngeluarin barang-barang baru seperti ini.
Nah ini topi gue belum concentration. Boleh tuh topi tadi tuh. Tapi gue juga mau buku ini biar segera kalau nanti gue buat sesuatu hasilnya lebih bagus kalau gue buat work danger. Sementara pakai yang hemat energi dulu deh. Oke, jalan lagi. Ada aksesori muncul. Yang strong gue bawa karena akan gue bawa pulang. Dan kalian bikin dulu aja apapun yang bisa kalian bikin sebelum mikirin lawan bos ya. Nah ini pentingnya motong rumput. Susah banget bunuh kelinci satu aja, kejar-kejarnya jauh. Berhubung gue udah punya heal ya, udah punya like purification, gue udah gak butuh tongkat lagi. Jadi gue akan siapin bow begitu gue punya bahannya nanti. Lalu kalau ada yang perlu dibetulin, dibetulin dulu. Contoh seperti ini, betulin di sini. Gue punya helm nganggur, tapi naiknya cuma dikit. Jadi cara betulinnya yang lebih efisien adalah paling benar gue bikin sepatu juga untuk betulin lagi yang sama. Tapi nggak apa-apa, helmnya nyempit-nyempitin, gue benerin aja pakai helm. Ini bikin weaver butuh bahan utamanya adalah machinery. Machinery ini akan lebih mudah dicari kalau gue ke stretch ke Desolate Meadow 2 nih, di sini di kiri bawah. Dan Desolate Meadow 2 karena dia di luar dungeon, gue cukup yakin dia lebih gampang ketimbang di dalam dungeon. Karena kalian lihat sendiri tadi trapnya gawat. Seperti kalian lihat, progres gue belum ada apa-apa. Sampai di hari ke-45 kita main save aja, cari makan.
leveling. Jangan lupa gali kuburan. Kuburan itu barangnya biasanya bagus-bagus. Ada strenghold. Strenghold itu turunnya pakai tali. Strenghold itu umumnya ada 3 buah strengholdnya, nyambungnya ke Arch Spirit Cave. Dari manapun kalian turun hasilnya sama. Ini turunnya pakai tali. Hati-hati disambut laba-laba begitu di bawah. Itu bukan tempat buat pemula. Adakah tempat masak di sekitar sini? Sepertinya gak ada. Machinery juga gak dapat. Oke, waktunya masak. Kalau kalian gak perlu banget makan, gak usah dimasak semua. Gue lupa tuh ada pumpkin. Harusnya gue gak usah masak karena masih ada pumpkin. Karena makin cepat dimasak, makin cepat akan rusak makanannya nantinya. Dinamit, kalau kalian gak dapat nantinya bisa dibikin kok, tenang aja. Beginilah nasib kalau kalian mau selamat. Itu udah gak seperlunya banget gue mati tadi. Ini ngisi air aja lama banget ya. Yang cuma fungsinya buat di trading. Gue berasa dibohongin orang nih, emang bisa di trading air mineral. Botolnya ternyata dibalikin. Jadi kita nggak rugi botol karena botol dibalikin. Tapi begitu keadaannya. Nggak jadi apa-apa ditukerin. Gue bunuh aja kali ya sumber makanan.
Oh, dark cave yang di sini kayaknya belum pernah masuk deh. Belum pernah masuk itu artinya isinya masih banyak jebakan yang belum gue injak. Ntar udah masuk bentar, habis itu gue kabur lagi nih. Jangan takut, itu selalu terjadi. Gue tunjukin, gue aja lakukan. Kenapa gue suka buat kanopi? Karena sekarang nih nggak kuat di sini. Ntar kita keluar kabur dari dungeon ini, masuk lagi udah ada kanopi. Jadi hematlah ranting sama rumputnya saat kalian masuk lagi nanti. Bisa dibawa buat sampai ke ruangan bos. Jebakan lagi di dalam kotak. Kalian lihat ya, kotaknya ada warna merah tuh. Kalau dipakai kita akan luka. Tuh, berdarah, bleeding langsung. Tapi bisa dihilangin dengan light purification. Dapat makanan. Oke, kalau kalian ketemu kayak gini nih, kosongin satu botol minuman punya kalian. Lalu, ini ada pilihan tiga. Yang di kiri itu minum, yang di kanan itu nempatin ke botol. Nah, yang di tengah ini gak jelas nih. Biasanya tiba-tiba jadi kosong. Gak jelas banget fungsinya lah. Kita tempatin aja. Atau kalau ditempatin ini kita dapat satu potion yang umumnya bagus. Kita coba yang tengah ya, demi kalian. Oh, ini betul-betul ngebuang doang, kosongin. Jangan deh. Oke, tempatin aja. Ya ampun. Wow, ini rekor loh. Pertama kalinya gue ngisi dari Wellspring jadinya air mineral biasa. Luar biasa. Biasanya selalu potion. Dan hari ini kayaknya rekamannya sampai di sini dulu. Gue kagak bisa bicara dengan baik deh. Kayaknya gue kurang tidur lalu pilek. Jadi curhat dah gue. Oke, janji video 1 jamnya kayaknya ditunda lagi karena gue aja pilek. Kagak enak ngejelasinnya. Bisa aja sih gue tanpa bicara. Tapi sebaiknya sampai di sini dulu. Sepertinya gue udah ada di dalam tempat yang tepat ya untuk farming. Gak terlalu susah musuhnya saat ini. Jadi intinya kalau kalian merasa terlalu susah, stop aja. Berhubung video mau gue stop, gue kagak jadi buka pakai kotak. Kagak jadi buka kotak pakai Star Game. Tuh udah ngaco nih gue. Gue akan tonton iklan aja habis ini.
Dan besok videonya akan dilanjutkan dari sini, dari titik ini juga. Thank you.